Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Ura. Edisi siaran langsung bertempat di kampus 1 Taklim Makrifat Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah orang banyak yang mendengar atau melihat, tapi sayang tidak bisa mengambil petunjuk dan hikmah. Kenapa ini harus kami angkat? Karena agama telah mengalami degradasi, distorsi, dan friksi, sehingga orang kesulitan untuk mendapatkan akses agama yang samawi atau agama yang melewati metodologi, agama yang lewat sistem, agama yang lewat jalur Rasul min anfusikum. Masing-masing kepala sudah punya aliran, pemahaman, pengetahuan, dogma, kepentingan, gaya, organisasi, mazhab, dan sebagainya. Maka sekarang ini agama menjadi sangat relatif. Beda kepala sudah beda pemahaman, beda selera sudah beda kepentingan, dan sebagainya. Maka agama yang awalnya adalah turun dari langit atau agama samawi menjadi agama sebatas pengetahuan atau arti, atau hanya teori, atau hanya dogma. Nah, dogma itu pasti akan menyesuaikan dengan kemasuk akalannya tiap-tiap kepala. Dan masuk akalnya itu pasti dipengaruhi oleh nafsunya. Kalau saya selera pedas, pasti pilih yang pedas. Kalau selera kecut, pasti pilih yang kecut. Seperti itu. Maka agama menjadi centang perenang. Tidak ada standar bakunya. Makanya diingatkan Nabi bahwa di akhir zaman Islam pun akan menjadi terpecah menjadi 70 sekian golongan. Dan itu telah terjadi di zaman ini. Padahal agama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad itu sama-sama jalur, saling mengakui, saling meneruskan, saling memperbaiki, saling menyempurnakan. Walaupun berbeda zaman dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi Muhammad tidak pernah hidup di zaman Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, tapi saling berketerkaitan satu dengan yang lain. Bahkan saling mempertanggungjawabkan. Jadi rukun iman pun diantaranya adalah wajib mengimani Rasul-Rasul dahulu dan juga termasuk kitab-kitab dahulu. Loh, berarti kan ngeling. Padahal itu beda zaman loh. Tapi sekarang, walaupun satu zaman yang sama, telah terdestruktif menjadi banyak sekali aliran, golongan, mazhab, kepercayaan, keyakinan, dan sebagainya. Yang akhirnya agama menjadi konsumsi akal dan bukan roh. Jalurnya sudah nggak ada yang tahu. Mesti mana, lewat mana agama itu sudah nggak ada yang ngerti. Ilmiah sudah nggak dianggap, kemudian metodologi nggak dimengerti, sistem pun nggak ada yang tahu. Nah, padahal lihat pola yang sama. Seluruh Rasul proses agamanya lewat baiat, teknik semedi atau zikir atau meditasi, suluk atau tawabrata, dan mengemban visi misi ketuhanan. Semua Rasul lewat itu. Tapi nyatanya di zaman ini, di akhir zaman, semua orang sudah nggak mengerti itu. Mau tahu bukti realnya? Nah, inilah salah satunya. Di dalam syair tanpa waton, yang itu adalah syair dari saudara kami yang dari Krian, kemudian dikaitkan dengan ulama besar Nusantara yaitu Gus Dur. Akhirnya orang lebih taunya itu syairnya Gus Dur.
Di masjid-masjid di Jawa Timur, musola langgar masjid yang NU kebanyakan menjelang sholat 5 waktu itu memakai syair Gus Dur itu sebagai pembuka untuk menjelang datangnya waktu sholat. Sebelum duhur, sebelum asar, sebelum maghrib, biasanya di Jawa Timur rata-rata itu pada mengumandangkan syair tanpa waton atau dikenal dengan syairnya Gus Dur. Nah, semuanya mendengar. Ya, orang-orang di sekitarnya tentu dengar dong. Semuanya pun bisa mengerti. Semua orang pun suka. Tapi sayangnya mendengarmu, mengertimu dan sukamu tidak membekas dalam kolbumu sehingga kau tidak mencari petunjuk akan hal itu. Ini melok-melok ya, artinya apa? Ada di depan mata kita dan itu terjadi setiap hari ya. Sampai sekarang pun seperti itu. Di dalam syairnya Gus Dur ada kalimat, jangan hanya belajar syariat bloko, tapi tingkatkan ke tarekat, hakikat, dan makrifat loh. Tapi sekarang saya tanya, apakah kau telah bertarekat? Kau telah berhakikat? Apalagi makrifat? Nggak ngerti. Kemudian ada istilah lagi, Al-Quran Qadim, wahyu yang tidak berlafal huruf, tapi bisa dibaca. Bagaimana manusia bisa membaca sesuatu yang tidak ada lafal atau hurufnya, tidak berwujud, tidak bersuara? Itulah Quran yang nur, yang disebutkan di Asy-Syura 52, yang jalannya mesti lewat baiat nur kitab Asy-Syura 52. Apakah kau sudah dibaiat? Baiat oleh siapa? Kau tiap hari mendengar syair itu, memahami dengan otakmu, tapi kan gak bergeser petunjuk ke dalam dirimu. Itu yang kedua. Ketiga, kafirnya sendiri malah dipungkiri. Orang kalau belum beriman dan juga belum bertuhan, belum makrifat, itu sebetulnya masih kafir. Karena apa? Dia belum kenal Tuhannya. Tapi karena mereka tertutupi dengan pengetahuan teori, maka lebih mudah orang itu mengkafirkan orang lain, sedangkan dia merasa telah beriman. Padahal imanmu masih sebatas iman thinking atau akal saja. Nah, mengenal Allah itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Tentu telah melewati Mi'raj, tentu telah melewati dengan bertemu dengan Allah yang wujud zahir wajhullah di dunia ini. Tentu yang telah mengenal Rasul min anfusikum, Rasul yang ada wujud di zamannya masing-masing atau di kaummu sendiri, min anfusikum. Ini gak ada yang ngerti kan sekarang? Lanjut lagi. Kudu rangkulan rinolan wengi. Itu berkekalan. Nah, dengan siapa berkekalan? Bukan dengan guru yang jasad, bukan dengan guru yang jasmani, tapi dengan guru sejati atau guru rohani. Nah, sekarang saya tanya, apakah kau telah bertemu dengan guru rohani? Apakah kau telah berguru kepadanya? Apakah kau telah beserta dengan guru rohani? Nyatanya kan banyak yang nggak ngerti. Dan banyak lagi ya. Jadi tentang dimensi ilmu, sekarang ini orang hanya berhenti di syariat saja. Itu dikira agama. Bukan, itu bukan agama. Kemudian nggak ada yang mencari guru sejati atau guru mursyid. Nggak ada yang belajar kitab Qadim, yang itu mesti lewat baiat. Lagi juga di situ ada kalimat dzikir lan sulo jangan tilali. Nah, zikir yang mana itu? Dan suluk yang mana? Apakah kau ngerti suluk? Itulah bukti real
bahwa banyak orang yang sekarang ini mengkonsumsi agamanya sebatas panca indera. Didengar ya, dilihat oh iya, dipahami akal oh iya, tapi tidak masuk petunjuk ke dalam dirimu. Lah jika Gus Dur saja seperti itu, masa yang malah nadinya nggak mencari itu? Logikanya panutanmu kan Gus Dur ya. Kenapa yang bawahnya malah nggak ngerti baiat, nggak ngerti suluk, nggak ngerti guru sejati, nggak ngerti Quran Qadim, nggak ngerti tingkatan ilmu bahwa ada makrifat, ada hakikat, dan juga tarekat. Tahu hanya syariat saja. Kamu adalah orang yang sesat, tapi rasanya beriman. Jangankan lintas dimensi. Yang satu dimensi saja sudah terpecah-pecah, banyak kepala, banyak pemahaman. Bagaimana kau bisa membenarkan, mengimani akan Rasul-Rasul dahulu, kitab-kitab dahulu? Gak akan mungkin. Yang satu dimensi aja kamu sudah bentrok kok sama aliran lain, golongan lain, dan kamu gak ngerti mana yang asli di antara yang 73 golongan itu. Mana yang asli saya tanya? Pasti kau benarkan kan kepercayaanmu sendiri, keyakinanmu sendiri. Padahal ketika di cross check, apakah kau telah baiat? Enggak. Apakah kau telah belajar tarekat, hakikat atau ma'rifat? Juga enggak. Apakah kau telah ketemu guru rohani? Enggak. Apakah kau telah ketemu Quran yang Qadim? Enggak. Apakah kau belajar teknik zikir? Enggak. Apakah kau telah suluk? Ngerti suluk? Juga enggak. Itulah agamamu masih sebatas agama teori, dongeng, cerita, fiktif, dogma. Kalau itu disampaikan oleh Gus Dur atau ulama panutan NU, kenapa kau nggak mencari tahu? Kau cuman hafal, dongeng, cerita, mendengar. Tapi kenapa kau nggak cari di manakah guru sejati? Di manakah kau mesti berbaiat akan guru rohani? Di manakah Quran Qadim? Di manakah ilmu tarekat yang waris, hakikat yang mutlak, makrifat yang batas agamamu? Itu semua konkret, semua ilmiah. Tidak ada yang menceritakan itu, apalagi mengilmiahkan. Oh, jauh panggang dari api. Mengerti aja enggak, apalagi mau menceritakan ilmiahnya. Apalagi mau menyampaikan umat, menggaransi bahwa umat itu pasti ketemu dengan pembuktian, pengalaman empiris, yaitu lewat kenyataan yang fakta, nyata, realita. Ini bukan tentang teori, anak kecil pun bisa kalau baca buku. Ini bukan pengetahuan, bukan pula dogma, bukan hasil ceramah, diskusi, tanya jawab, debat atau mudzakarah. Enggak laku itu semua. Wajib kau alami sendiri, hakul yakin yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ilmu yakin, ilmu teori, dogma, cerita itu tertolak. Demikian juga ilmu ainul yakin yang kau melihatnya tapi belum kau alami sendiri sebagai subjek dan objek, maka kau pun juga ilmumu akan tertolak ainul yakin. Baru hakul yakin ketika kau mengalaminya sebagai kenyataan konkret, pengalaman empiris, sebagai kondisi yang fakta, nyata, realita. Semua cuma dusta. Mana bisa kau bisa menembus akhirat jika tidak lewat rukun syarat dan teknik dan jalannya? Mana bisa kau ketemu dengan maha rohani jika tidak lewat guru rohani? Mana kau bisa menembus akhirat jika kau tidak mengerti rohanimu? Bullshit semua. Demikian. Jadi sekarang ini banyak orang ya hanya belajar agama dengan thinking. Ujungnya adalah keyakinan dan kepercayaan yang diserap dengan matamu, panca inderamu dan sebagainya. Itulah banyak orang yang mendengar, melihat, atau membaca atau apapun itu, tapi tidak masuk petunjuk ke dalam diri mereka.
Betul nggak kenyataan ini? Betul. Bahwa di Jawa Timur sekarang ini banyak orang ya, masjid, musola langgar, semuanya pada nyetel, syair tanpa waton. Orang tahu ceritanya tapi tidak tahu di manakah itu adanya. Di manakah guru sejati? Di manakah baiat? Di manakah nur kitab? Di manakah tarekat, hakikat atau ma'rifat? Di manakah zikir? Di manakah suluk? Dan saat ini Mr. TM hadir untuk menerangkan itu dengan bahasa eksakta ilmu pasti. Tidak bisa dibantah. Kenyataannya kau mengerti tapi tidak pernah ketemu. Itu ilmu cerita. Demikian guys. Ngeri-ngeri sedap. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Sekali lagi ini bukan ilmu ngomong kosong. Teori gak perlu. Makanya Mr. TM gak pernah membahas teori. Tidak pernah meladeni diskusi dan sebagainya. Ini bahasa bukan teoritis ya, tapi praktikal, teknis ya. Makanya bahasa Mr. TM tidak berdele-dele, tidak pakai buku-bukuan, nggak pakai bahasa teknis, applicated dan praktikal ya. Technical, applicated dan praktis ya. Jadi praktis, teknis dan aplikasi. Itulah bahasa seorang pelaku, bukan seorang ahli ceramah ya, bukan seorang teoritis, tukang dongeng, tapi to the point. Kau bisa ukur itu. Kalau orang-orang logik bisa paham, oh ini pelaku, oh ini cuma ahli teori. Kalau ahli teori ditanya berapa tingkat pertanyaan sudah kelepek-kelepek nggak bisa jawab dia. Kalau seorang pelaku, oh tanya apa aja boleh, tapi kok kesini? Kenapa nggak kami ladeni kalau lewat FB, lewat WA? Ini bukan permainan anak-anak. Kalau kau cari Tuhan, kau serahkan jiwa ragamu dulu sebelum kau lebur di hadapannya. Suksma. Puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Taklim Ma'rifat. Bangun channel ini sama-sama. Kita angkat isu kebangkitan tasawuf ilmiah yang menyatukan seluruh sudut pandang agama.